Sepanjang jalan, J-Hope terdiam sembari merenung. Sedangkan RM dan Jin saling bercanda satu sama lain. Melihat keadaan J-Hope yang tidak seperti biasanya, Jin lalu menghibur J-Hope dengan mengajaknya bernyanyi. Sesampainya di apartemen, mereka lalu bergegas masuk ke kamarnya. J-Hope dengan terburu-buru langsung mengganti pakaiannya, sedangkan RM dan Jin langsung tiduran di kasur. Mereka tidur di satu kamar. Setelah mereka bertiga berkumpul, Jin lalu bertanya pada J-Hope. Yo, Pak. Aku ingin mendengar ceritamu yang tadi. Apa kamu mau menceritakannya? RM yang sedang main game di handphone pun dengan segera meletakkannya dan meminta agar J-Hope menceritakan kejadian tadi. Iya, Hyung. Aku penasaran dengan kejadian apa yang Hyung alami. Sembari mengambil selimut dan menyelimuti tubuhnya, J-Hope bilang, Baiklah, aku akan menceritakannya pada kalian. Tapi, kalian harus ingat. Cukup kalian saja yang tahu ya. Dan jangan ceritakan lagi pada siapapun. Jin dan RM lalu mengangguk sembari mendekat pada J-Hope. J-Hope lalu dengan serius menceritakan apa yang dialaminya. Setelah J-Hope menceritakan kejadiannya, Jin lalu bilang, Aigo, J-Hope, kau pasti sangat ketakutan. Dengan membayangkan ceritamu, aku jadi ikutan merinding. J-Hope yang masih merasa ketakutan lantas dipeluk oleh Jin dan RM. Hyung, jangan takut lagi ya. Aku akan selalu bersamamu. Hubungi aku jika nanti terjadi hal yang membuat Hyung takut. Mendengar kata-kata RM yang menghangatkan hati J-Hope, J-Hope lalu mengangguk dengan merangkul Jin dan RM. Setelah mendengar cerita J-Hope, mereka pun bergegas tidur. Pagi pun tiba. J-Hope yang kelelahan masih tertidur pulas. Meskipun hari ini jadwal dia untuk memasak, namun karena Jin dan RM merasa kasihan padanya, mereka berdua pun berinisiatif untuk mengambil tugas masaknya. Mereka berdua lalu bergegas ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Jin mengatakan pada RM bahwa dia harus menyiapkan telur goreng dan jus, sedangkan Jin sendiri akan memasak sup rumput laut dan nasi. Pada saat di dapur, mereka berdua melakukan tugasnya masing-masing. Namun, terdapat sedikit keributan yang terjadi akibat ulah RM. Pada saat dia akan menggoreng telur, dia malah menggunakan panci kecil. Lalu Jin bilang, Ya, apa kamu akan buat sup telur? Panci itu tidak bisa dipakai untuk menggoreng. Pakai ini. sembari menyodorkan wajan. RM lalu mengambil wajannya dan menyimpannya di kompor. Dia lalu memecahkan telur di wajan tanpa api yang menyala. Jin yang sedang sibuk membuat sup rumput laut lantas mengomel dengan mengatakan, Ya, RM, apa kamu akan menggoreng telur tanpa minyak? Dan kenapa kamu memecahkan telur tanpa memanaskan wajan? Dengan kebingungan, RM bilang, Maaf Yung, sebenarnya aku tidak pernah memasak telur. Lalu, ini harus kuapakan? Sembari mengecilkan api pada sup rumput lautnya, Jin pun mendekat pada RM dengan mengatakan, Haigo, akan melelahkan sekali jika masak denganmu ya. Sini. Sembari mengambil wajannya dan mulai memindahkan telur ke mangkuk. Jin lalu mengajarkan RM cara memasak telur goreng dengan mengatakan, Sembari menunggu wajannya panas, kamu tuangkan minyak. Kita tunggu dulu. Ini minyaknya belum panas. Oh, begitu Hyung. Wah, Hyung memang jago masak. Tentu saja. Selain itu, makananku juga enak kan? sembari menyombongkan diri. Lalu RM pun memberinya 2 jempol. Melihat minyak yang sudah panas, Jin lalu memasukkan telurnya ke wajan dan membolak-balik telurnya agar matang merata. Setelah matang, dia lalu menyuruh RM mengambil wadah untuk menyajikan telurnya. Saat telurnya tersaji di atas piring yang RM pegang, RM mencium aroma wanginya yang menggugah selera. RM lantas mengatakan, Wah, wangi sekali Hyung. Aku taruh di meja ya. sembari menyimpan telurnya di meja.